Masih bersama kami pendengar di Pro TVRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti tadi yang saya sampaikan untuk pagi ini, kita menemani Anda dengan topik yang sangat luar biasa, sangat manusiawi gitu ya. Topik yang membuat kita harus bergotong royong, yaitu jelang Hari Donor Darah Sedunia. Dengan topik kita yaitu kan berikan darah, berikan harapan. Nah, donor darah sendiri pendengar untuk di tanggal 14 Juni itu merupakan hari besar atau yang diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Dan kali ini di Pro TVRI Batam kita akan ngobrol ya bagaimana donor darah selama ini yang terjadi di Kota Batam. Kemudian juga bagaimana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk donor darah yang ada di Kota Batam. Ya. Dan Oke, dan tentunya kita akan hadirkan narasumber yang saya sampaikan tadi di awal dan sudah hadir di studio kami. Yang pertama, Ketua PMI Batam. Pagi ini, selamat pagi, assalamualaikum, salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Eyang, bagaimana kabarnya Eyang? Sudah lama sekali saya tidak berbicara dengan Eyang ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Eyang ya. Kalau terakhir saya ngobrol sama Eyang ini tentang sekolah pendidikan ya. Bagaimana kita membahas pendidikan dan juga Eyang menceritakan bagaimana waktu itu Kartini perjalanannya gitu ya Eyang ya, luar biasa. Nah, kali ini kita membahas tentang donor darah. Eyang, mungkin sebagai pembuka boleh ingatkan saya gitu ya dan juga teman-teman pendengar lainnya betapa pentingnya donor darah itu ya. Ya, pertama-tama terima kasih pada RRI yang selalu sangat penting bagi kita, selalu mengikutsertakan, mempopulerkan tentang kegiatan-kegiatan kita, bukan hanya Palang Merah dan segala kegiatan, dan para pendengar yang setia mendengarkan juga. Mudah-mudahan yang di Malaysia dan Singapura ikut mendengarkan. Iya, karena siaran kita juga sampai ke dua negara ini. Seperti telah diutarakan tadi oleh Mas Joshua. Mas Joshua ya. Mas Joshua itu bahwa pagi ini kita ada wawancara mengenai peringatan Hari Donor Sedunia yang sebetulnya jatuhnya pada tanggal 14 Juni. Tapi kali ini karena penuh acaranya ya Pak, jadi kita dapat tanggal 12. Namun kegiatan yang kelihatan ada pada tanggal 15 Juni, puncak kegiatan ini. Tahun ini telah ditentukan bahwa tema dari peringatan Hari Donor Darah Sedunia ini adalah berikan darah, berikan harapan bersama kita menyelamatkan nyawa. Nah, ini sini yang ikut serta sama saya sebagai ketua sudah 25 tahun. Kalau udah bosan orangnya. Berdua yang sangat penting, ada sebelah kanan saya ada Dr. Novi, kepala dari UTD dari Batam, dan sebelah kiri saya Ibu Delfina yang bagian panitia donor pemberian dana. Just bukan donor saja tapi donor dana dan sebagainya, mencari uangnya, bagaimana cara kegiatannya. Kita tidak boleh minta-minta memaksakan, harus membuat suatu program yang tertarik dan orang mengikut sertakan sambil toh menghibur mereka dan juga untuk manfaat untuk kita di sini. Iya. Jadi memang kompleks dibuat ya, Eyang ya. Ada bulan dana ya namanya ya. Eyang ya kalau di PMI gitu ya. Nah, jadi memang penting sekali donor darah seperti yang disampaikan tadi sama Eyang, dan donor darah ini untuk menyelamatkan orang lain, untuk memberikan bantuan dengan darah kita, nyawa mereka. Nah, kenapa tanggal 14? Ya karena memang kenapa dirayakan setiap tanggal 14 Juni ini untuk memberikan apresiasi buat mereka yang telah mendonor, yang telah membantu tanpa harapan imbalan sebesar pun. Nah, jadi kenapa penting donor darah ini? Mungkin semua sudah tahu donor darah itu sehat untuk kita dan sehat juga untuk orang lain. Tapi saya pengen ditegaskan kembali mungkin untuk nge-refresh lagi ingatan kita, atau mungkin barangkali ada pendengar kita yang belum pernah sama sekali donor darah.
ya. Ini mungkin bisa disampaikan oleh Dokter Novia. Apa sih itu donor darah dan kenapa baik untuk kita dan baik juga untuk orang lain? Secara medisnya. Oke. Jadi sebenarnya donor darah itu yang paling pertama itu manfaatnya itu untuk diri kita sendiri itu ya pasti sehat. Ya. Ya, kenapa saya bilang sehat? Karena sebelum donor darah kan kita akan dilakukan pengecekan dulu oleh dokter ataupun oleh tenaga kesehatan, yaitu di screening awalnya kita bisa tahu tensi kita berapa, kadar hemoglobin kita dalam darah itu berapa, apakah darah kita ini cukup ataukah kita kekurangan darah. Nah, itu di screening awal kan kita sudah tahu. Dan juga setelah kita mendonorkan darah, itu dilakukan pemeriksaan penyakit, ada penyakit menular gitu, apakah kita terinfeksi atau tidak, daripada kita mengeceknya di luar kan butuh biaya. Jadi kalau di PMI dengan mendonorkan darah kita bisa mengetahui penyakit HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, di mana penyakit ini yang bisa menular lewat darah, dan ini pengobatannya yang cukup lama juga. Jadi di screening awal. Dan untuk kolesterol ya bisa turun juga. Jadi memang terutama itu untuk sehat diri kita, dan yang kedua itu membantu orang lain. Tapi kalau diposisikan yang pertama yang mana sih? Bantu orang lain atau untuk diri kita dulu? Yang pasti ya untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri dulu ya, yang ya. Sebelum kita membantu orang lain kan kita juga ke diri kita. Diri kita oke, barusan kita membantu orang lain. Itu kalau di pesawat biasanya kan pramugari bilang kalau lagi turun selang udara, pastikan Anda dulu yang selamat, baru bantu orang lain gitu ya. Benar. Dan itu memang konsep berdonor darah juga. Jadi kalau Anda udah sehat, pastikan Anda sehat juga bisa mendonorkan orang lain. Ini tema di tahun ini menarik sekali, berikan darah, berikan harapan, bersama kita menyelamatkan nyawa. Dan kenapa tema ini selalu identik dengan menyelamatkan nyawa? Sepenting apa sih donor darah itu, dokter? Oke, jadi darah itu ya, itu sama seperti dengan obat. Jadi di rumah sakit ini banyak pasien ini butuh transfusi darah. Jadi selain obat butuh darah. Darah itu makanya dijadikan obat. Apalagi ini ke depannya, dan saya juga meminta doanya dari masyarakat Kota Batam supaya PMI Kota Batam ini, apalagi terutama UPD-nya, untuk dapat sertifikasi BPOM. Jadi darah ini benar-benar obat. Jadi benar-benar menyelamatkan pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang membutuhkan. Bisa dikategorikan menjadi obat gitu ya darah ini. Benar. Karena bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong darah di Batam ini sendiri selama ini di tahun 2025 lah. Ini gimana sih stoknya, dokter? Untuk stok sama alhamdulillah ya terpenuhi semua. Terpenuhi semua. Kalau di Batam itu yang stok paling banyak itu golongan darah apa sih, dokter? Untuk saat ini kita lihat golongan darah O dan B. O dan B paling banyak gitu ya. Oke. Terus yang paling sering dibutuhkan di Batam itu? Yang paling sering dibutuhkan sebenarnya semua golongan darah itu dibutuhkan ya Pak ya. Tapi antusias masyarakat Batam ini sangat tinggi sekali ya. Jadi untuk kesadaran donornya alhamdulillah sudah cukup meningkat. Jadi tanpa kita sadari satu hari itu udah di atas 10 pendonor sukarela untuk datang ke gedung PMI. Sekarang bukan di kegiatan-kegiatan donor darah, tapi langsung ke PMI yang datang ya? Kegiatan donor tetap berlanjut, tapi yang untuk kesadaran datang ke gedung kita sendiri udah di atas 10. Yang ada perubahan di sini dari masyarakat yang dulu datang donor darah pas ada kegiatan aja, sekarang mereka datang sendiri ke kantor PMI. Apa sih yang Eyang lakukan? Kenapa masyarakat Batam ini bisa langsung sadar diri bahwa donor darah itu penting? Pertama tentu mereka harus ada percaya dengan Palang Merah Indonesia, bahwa kita itu di sini tidak punya partai, tidak punya agama, tapi kemanusiaan. Siapapun kita bantu. Nah dengan adanya kita punya gedung, begitu baru mereka percaya, oh betul. Tapi kalau kita masih nempel di rumah sakit maaf ya, rumah sakit pemerintah, mereka masih segan-segan. Nah, mereka lihat dan kegiatannya lihat, dan kita tidak hanya masyarakatnya, tapi dari mulai remaja di sekolah-sekolah kita mensosialisasi dari kecil mereka sudah merasa apa itu Palang Merah, apa tugasnya,
dan segala kegiatan. Itu setiap tahun bertambah sekolah yang mau ingat pelatihan ini. Melalui itu kita harapkan kelak akan menggantikan kita. Yang sekarang ini hanya yang kebetulan memang ada panggilannya, tapi kita harus mempersiapkan kaderisasi kan dengan melalui sekolah-sekolah. Itu kita berterima kasih dan pada sekolah-sekolah yang ikut serta kita, belum lagi organisasi yang lain. Dan kalau kita jelas programnya jelas kelihatannya kepercayaan mereka, saya kira tidak ada masalah. Membangun kepercayaan kepada masyarakat ya. Adanya palang merah yang betul untuk membantu mereka, kita saling membantu lah. Tapi apa sih yang membuat Eyang itu bisa meyakinkan mereka gitu, masyarakat kita ini yang unik, berbeda-beda pandangannya? Enggak lah, jadi mungkin di sini ya karena semula berdirikan Bapak almarhum ya, lalu saya dan saya kemudian giat dalam segala sosial, jadi kadang-kadang itu memang benar mereka minta dari kasih yang tolong teleponin, saya telepon, oh ya boleh kirim lah gitu. Jadi mesti figurnya itu yang harus kita ada. Kemudian Bapak yang pendirikan dulu masih sedikit dan saya kegiatan semua kenal saya. Nah ini jangan sampai putus. Pengganti saya harus kita pilih yang sama dengan saya. Tapi kalau bertentangan repot. Kalau ada vested interest, kalau saya ketua palang merah, saya bisa menjadi ini, menjadi wali kota, jadi wah susah gitu. Kita harus low profile, tapi kita perlihatkan bahwa kita betul peduli untuk masyarakat. Orang-orang memang yang pure hatinya untuk PMI gitu ya, Eyang ya. Jadi sering juga mereka kalau misalnya nggak punya beras gitu, larinya ke kita. Karena kadang-kadang loh minta beras, bilang, Novi ada sisa beras, kasih satu kan. Jadi jangan kira semua banyak yang tidak mereka kasih darah, tapi mereka butuh kita berikan juga. Karena ada sisa-sisa itu. Itu yang kami. Lama-lama sudah dikenal masyarakat. Saya juga bersyukur ada palang merah. Saya lihat dari anak sekolah, semua kepengen ikut pelatihan ini. Hanya itu biayanya besar. Kami harapkan mungkin dari pemerintah bisa memberikan lebih banyak hibah itu untuk kegiatan kita. Nah nanti Bu Delvina yang mencari dana bukan untuk itu saja, tapi kan yang melaksanakan itu kan butuh alat, butuh dana. Ada akomodasi dan akomodasi untuk PMI kayaknya nggak sedikit ya, Eyang ya. Apalagi bicara tentang untuk tempat darahnya, untuk melakukan kegiatannya, transportasinya dan lain-lain. Nah ini sudah hadir di sini ada Ibu Delvina Piododa yang merupakan Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan juga Bulan Dana PMI 2025. Tadi kita sudah sedikit singgung juga ya Eyang ya sama Bu Novi untuk Bulan Dana PMI yang dulu banget sih, dulu sekali gitu ya. Banyak orang salah kira gitu ya terkait tentang Bulan Dana ini. Nah, mungkin Ibu Delvia bisa menjelaskan apa sih sebenarnya bulan dana PMI itu? Ya, bulan dana PMI itu kan kita laksanakan setiap 1 tahun itu cuman di 3 bulan. 3 bulan kita di SK-kan dan saat itu aja yang kita bisa menggalang dana. Dana tersebut itu digunakan untuk keperluan PMI yang dulunya memang darahnya harganya yang istilahnya bukan harga ya, pengganti, biaya penggantinya defisit ya Dokter Novia. Sekarang sudah oke, karena memang kepedulian masyarakat Batam terhadap PMI itu sekarang sudah kelihatan jauh lebih baik untuk mendukung program-program PMI, karena PMI itu bukan cuman donor darah, tapi kita juga membantu ada bencana, ada ya syukur-syukur lah ya di Batam ini bencananya paling ya banjir ya kan, itu juga ya kalau ada hujan gitu ya. Tapi intinya apa yang kita berikan kepada masyarakat udah ada terlihat oleh masyarakat, sehingga ketika kita galang dana itu banyak komunitas, banyak perusahaan, dari sekarang sudah juga dari pendidikan, dari sekolah-sekolah sudah anak-anak dari SD, SMP itu sudah mulai belajar berdonasi untuk sosial gitu loh, untuk kemanusiaan. Ya, jadi bulan dana itu juga merupakan tempat belajar gitu ya, untuk memberikan belajar donasi. untuk apalagi memberi.
memberi dari dini. Dari dini gitu Sejak ya. dini ya. Dan itu yang tadi yang sampaikan dari anak-anak sekolah pun sudah diajarkan gitu ya. Teman-teman PMI sudah goes to school lah gitu ya, sudah mengunjungi mereka. Nah tapi banyak yang orang salah kira waktu itu gitu, Ibu. Salah kira dan akhirnya sudah memahami. Tapi kalau secara teknis, mungkin secara regulasi aturannya itu ada nggak sih dari pusat terkait tentang bulan dana ini? Ada, itu memang ada dari pusat. Ya, artinya bukan Batam aja gitu ya, semua Bukan, daerah juga ada. seluruh daerah memang ada namanya bulan dana. Dan dalam 1 tahun itu cuma bisa dilaksanakan dalam waktu 3 bulan. Lebih dari itu sudah tidak ada. Dalam 1 tahun 3 bulan. Iya. Bulannya bebas atau ada? Ya, kita yang menentukan bulannya. Untuk Batam kita rencana dari September, Oktober, dan November. Oke, September. September, November. Ya, September, Oktober, November. Oke, jadi bulan dana ini yang bisa memberikan dana ini siapa? Orang-orang yang sudah donor atau memang masyarakat umum gitu? Masyarakat. Kita berusaha untuk masyarakat umum untuk ikut serta merasakan peduli kepada PMI. Sebenarnya tidak mempatokkan, namanya juga sukarela. Yeah. Jadi sebenarnya kalau orang Batam ada 1 juta berapa, satu orang 10.000 saja, itu sudah mencapai target yang sangat maksimal gitu loh. Karena keperluan daripada PMI itu termasuk besar karena kita punya alat-alat yang nilai angka itu sangat tinggi. Mungkin kita tahulah namanya alat-alat lab itu kan pasti harganya sangat mahal. Dan alat-alat lab yang makin canggih ya perawatannya juga makin lumayan gitu. Betul. Ya. Dan makanya, tapi untuk 3 bulan bulan pendanaan itu udah cukup nggak, Ibu? Kita setiap tahun sih ya alhamdulillah ya Eyang ya, kita sudah mencapai target, mencapai target. Jadi biasanya setiap tahun itu kita mentargetkan berapa gitu, 1M atau 1,5 M. Bahkan tahun lalu kita hampir sudah ditargetkan 1,8 ya. Tapi ya dapat 1 M sudah lebih dari sudah cukup. mendekati Ya. 100% lah gitu. Betul. Ya, sudah 80 ke 90%. Ya. Artinya Batam ini berarti orang-orangnya dermawan sekali ya Bu Delvi ya. Oh iya, cukup. Cukup. Iya, ya, sangat dermawan ya. Cukup atau sangat ini? Ya. Bisa dikatakan sangat tinggi. Sebab kalau kita menentukan target tadi bukan sembarang, tetapi apa yang dapat kita lakukan tahun ini. Jadi uang yang kita terima kita pertanggungjawabkan pada masyarakat. Ya. Kita jangan hanya butuh 100 tapi mintanya 200 dan 100-nya kita pakai untuk foya-foya, itu enggak. Jadi ada targetnya kita tentukan dalam rapat bersama. Mau bikin gedung atau menambah alat dan sebagainya. Jadi itu yang biasa. Tentu tidak selalu dapat target, tapi rata-rata kita kadang-kadang suka iri. Cuma daerah lain dapat 6M, dapat segala, kita enggak. Jadi supaya diketahui untuk donor darah itu butuhkan tadi alat-alat itu habisnya 500.000 rata-rata. Tapi pemerintah bantu melalui hibah tadi yang kita berkata hanya 400, jadi kurang lebih 150 rupiah per kantor. Padahal kita membutuhkan paling tinggi 2.500 per kantong. Itulah berapa miliar kita butuh. Nah ini tugas beliau. Tugas Ibu Delvina. Terus itu bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita sendiri lagi, kita melalui sekolah. Tapi kekurangan dari beliau. Kita masih bersyukur bantuan yang di tempat kita dari Indonesia baru ada 9 daerah yang menuju diakui ya dapat boleh bantuan dari luar itu karena bantuan dari Belanda. Alat-alat itu kalau kita beli waduh berapa miliar ya. Batam termasuk dapat juga bantuan dari Belanda? Semua hampir yang gede-gede itu dari Belanda. Wow. Ya kita bersyukur dari teman-teman Palang Merah Belanda di situ yang datang ke sini. Jadi kita bersyukur di situ bantuan. Jadi tidak kita hanya untuk bikin gedungnya kita cari uang dengan dana. Ini masyarakat Batam harus dengar nih, jangan mau kalah sama
masyarakat luar yang bantu kita di bulan dana, dibantu juga di Batam ya. Seperti yang disampaikan tadi, kalau di daerah lain lumayan tinggi ya, yang ya bisa sampai di angka 6 gitu ya. Sebenarnya kita masih di 1 komaan gitu. Oh iya, di Rio ya yang sama itu 6 padahal Iya. dengan ada kegiatan kita yang penuh ada tapi masih Kita syukurin gitu ya. Tapi mungkin orang yang cuma taunya PMI itu ya kan cuma buat mendonor darah. Enggak, PMI itu banyak kegiatannya. Seperti kegiatan ada musibah, PMI hadir di sana. Bukan hanya untuk mendonorkan darah saja, tapi ada kegiatan-kegiatan lain ya, Yang ya. Ya, mungkin bisa disampaikan ya, kegiatan apa saja sih yang dilakukan PMI itu selain donor darah? Ibu medis. Ibu medis ada Ibu dokter. medis. Oke. Jadi selain donor darah itu kita tadi yang disampaikan Bu Delvina untuk bencana. Jadi seperti yang sebelumnya mungkin yang beberapa bulan yang lalu itu ada banjir yang di daerah Tiban ya. Itu PMI langsung turun, sigap turun untuk membantu mengevakuasi setelah memberikan bantuan ada makanan, susu itu langsung diberikan. Itu dananya dari mana? Ya dari bulan dana. Bulan dana itu. Dan kemudian ada evakuasi mayat itu kerjasama nanti sama Polda, sama Rumah Sakit Bayangkara. Itu PMI juga terjun membantu mengevakuasi. Itu mayat yang pernah kejadian yang tak ada identitas gitu. Iya benar itu. Jadi PMI kadang kita kolaborasi dengan Polda, jadi turun juga untuk membantu. Serta juga ada kegiatan PMR. Jadi PMR itu Palang Merah Remaja. Jadi anak-anak yang tadi disampaikan Bu Delvina dari sekolah, yang di mana SMP sama SMA itu diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana mengetahui tentang darah, golongan darah, itu mereka semua diajari. Dan ada juga kegiatan kemah karya. Itu dananya dari mana? Dari bulan dana. Dari bulan dana. Itu makanya penting memang bulan dana ini bukannya bukan mau kita bahas tentang dana-dana, tapi memang penting sekali gitu ya, dokter ya, sama ya. Serta di kecamatan yang mungkin yang PMI yang sudah turun, beberapa kecamatan itu diajarkan tuh pertolongan pertama. Ada diajarkan pertolongan pertama dan dikasih satu kotak kits ya, satu kotak kits yang berisikan seperti betadin, ada kasa yang untuk pertolongan pertama. Jadi kotak kits itu kalau memang kita istilahnya beli itu harganya di atas 100.000 dan satu boxnya dan itu langsung dibagikan ke daerah tersebut, kayak di kecamatan tersebut tuh dibagikan. Masing-masing mendapat gitu ya. Setelah dilakukan edukasi dapat kotaknya juga gitu. Udah dapat ilmu, dapat kotaknya lagi ya. Iya benar. Jadi ditanya lagi kembali dari mana dananya? Ya itu dari hibah dan dari bulan dana. Makanya kadang disampaikan apakah cukup atau tidak? Ya tentu kami menjawabnya ya kami bersyukur aja. Sebenarnya kalau kembali lagi yang tadi masalah itu, alat-alat kami yang di bagian saya yang di donor darah di lab itu mungkin masyarakat Batam boleh jalan-jalan ke lab UPD kami, bisa dilihat tuh alat-alat itu semua hampir 80% itu sumbangan. Itu banyak kan sumbangan dari Belanda yang tadi yang sampaikan, itu sumbangan dari Belanda dan sumbangan ada dari PSMTI sama Lions Club itu blood bank. Harga blood banknya aja mungkin satu blood bank itu harganya udah 300 juta. Jadi yang paling murah itu alat itu 300 juta. Jadi kita boleh lihat itu, boleh jalan-jalan lah ke PMI, lihat tuh banyak alat tuh. Dan itu ada alat pembuatan, kan darah sudah diambil, itu kan diolah, dibuat kayak buat kue gitu, diolah, diputar. Itu alat pemutarannya itu tuh harganya aja di atas 1 miliar. Maka kemarin yang 2 tahun sebelumnya itu kita pengadaan bulan dana itu untuk membeli alat. Jadi memang bulan dana itu diadakan real bahwasanya dana itu untuk pembelian alat. Apalagi kita kan mau sertifikasi BPOM, di mana udah mau cap Balai POM bahwasanya kita mau dijadikan obat, jadi bahan baku obat plasma kita mau dijadikan bahan baku obat yang itu albumin.
yang akan dikirimkan ke Korea untuk dijadikan bahan baku lagi. Jadi itu alat itu makin bertambah Iya. dan cost-nya pasti makin tinggi lagi. Jadi ini tugasnya Bu Delvina yang mencari setiap hari saya cuma bisa ngeluh. Iya. Eyang nambah alat, Eyang beli alat. Biaya Eyang dari mana? callingnya ke Ibu Delvina kan? Ibu Delvina tolong Bu gitu ya. Delvina. Tapi luar biasa loh. Ini artinya ada perkembangan lagi dari PMI Batam yang nanti akan menghasilkan plasma ya. Yang untuk jadi bahan baku obat. Oke. Jadi Albumin. obat. Jadi albumin dia. Itu gimana? Kenapa bisa ada kerjasama seperti ini, Eyang? Oh, kerjasama kita di seluruh dunia tentu ada kerjasama. Kebutuhan buat sekarang diperlukan itu karena kita perbatasan, maka kita otomatis melalui jalur pusat ada dengan Korea atau Jepang atau pendidikan apa kita bisa tanyakan ke sana. Tapi alhamdulillah pusat juga Parlemen sudah menyetujui adanya program itu. Tapi ini sebagai contoh dari kalau salah ya ada 200 sekian UTD di seluruh Indonesia. Ya, yang sudah diakreditasi, yang memenuhi syarat baru 9. Baru 9. Termasuk kita Batam ya? Ya, kita cukup bersyukur kita ya benar ya Bu ya. Dan kita nanti sebentar akan dapat, saya sudah bisa bantu Malaysia, bantu Singapura kalau butuh darah, bisa boleh. Sekarang belum boleh, karena belum ada jaminan. Sekarang kita, dan itu tidak dilihat dari obat-obat, tapi letaknya, jalurnya. Jadi tadi Pak bisa lihat, kita buktikan semua orang bisa lihat sana. Dan juga perawatnya semua mempunyai sertifikat semua, tidak semua. Maka dari itu kita terpaksa supaya teman-teman yang lain di Riau saja dapat, kita membuka ini yang baru buka Institut Kesehatan. Situ ada sekolah bank darah. Sekolah bank darah. Ya, 3 akademi, 3. Itu mestinya semua UTD itu harus mempunyai bank darah. Kalau analis biasa dia bekerja mau di kita, dia harus mengikuti suatu kursus, tidak sembarang bisa. Tapi kalau dia lulusan bank darah juga 3 tahun, dia kerja di rumah sakit bisa, dia kerja di kita bisa. Di Indonesia bisa dihitung dengan jari berapa akademi itu, baru kita dibuka. Nah di situ juga kepalanya tentu Dr. Novi, dia sedang ambil S2 untuk khusus dokter. Dan saya juga mengharapkan para merah di daerah, teman-teman, Wali Karimun dan sebagainya, mengirim 2 orang, mengikuti 3 tahun. Tidak mahal kalau nggak salahnya, 60 juta itu selama 3 tahun untuk dia sekolah akademi itu. Karena memang Indonesia membutuhkan tenaga yang spesifik bicara tentang darah ini ya. Seperti tadi kita katakan kita mulai diri sendiri kan, ini juga kita mulai di sini bahwa jangan hanya Batam pada bilangnya maju, tapi Natuna semua harus sama-sama. Semua, karena Batam kan kita punya tetangga Kepri yang luas ya. Ya itu yang kita harapkan, mudah-mudahan peduli dari pemerintah juga ada. Kelihatan kita rasa kadang-kadang mereka nggak peduli, padahal untuk mereka kan bukan untuk kita. Lagi efisiensi ya. Iya. Yang perlu saya tambahkan tentang pelatihan, kami sudah mulai pelatihan untuk pertama bukan hanya anak-anak tapi juga ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi kalau ada kecelakaan anaknya apa, dia sudah bisa. Sekarang kan ribut. Bawa ke puskesmas, padahal bisa ditangani di situ kalau dia panas gini dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan program akan datang, kita harus digalakkan bekerja sama dengan organisasi, dengan PKK, dengan siapa-siapa di kampung-kampung ada kecil itu sudah akan bagus, lebih tertolong kesehatan kita. Makan yang sehat, yang bergizi itu ada. Sekarang sudah mulai dilupakan. Dulu dan pemerintah ada itu dari makanan, sekarang kan rasanya kalau makan kaleng hebat, padahal belum itu bagus. Begitu ya Dok ya. Sekarang mau yang instan-instan, real food sekarang udah nggak terlalu diminati ya. Tapi mudah-mudahan sudah mulai kembali beralih ke sana. Karena kita lihat juga para di posyandu ya yang belakang ini juga mereka udah menerapkan empasi itu, sudah mulai dari makan makanan real food yang diberikan kepada anak-anaknya. Nah, yang jumlah tenaga medis di PMI sendiri mencukupi nggak untuk melayani masyarakat Batam ini? Melayani terpaksa karena dipaksakan gitu ya, harus kuat gitu ya. Tidak semua dokter mau ini pengabdian loh. Kalau ditanya sama saya malu mengatakan berapa dapat honornya.
Dia dari kantor banyak sekali dapat gaji besar pindah ke sini. Kita banyak sosial, jadi itu panggilan. Jadi sekarang kita ya ada ya secukupnya. Tapi kita nggak boleh mengeluh ya, tadi kita mensyukuri yang kita ada. Dokter di Batam banyak kan, Eyang ya? Banyak, tapi belum tentu dia mau bekerja kayak kita. Setiap waktu dipanggil dia sudah siap. Kita sudah ada dokter keluarga. Palang Merah sudah mulai bikin dokter keluarga. Artinya tengah malam nanti dipanggil kita harus siap. Jadi yang belum tahu PMI itu adalah pengabdian ya, Eyang ya? Betul. Juga seperti Bu Dan, kalau dia menjadi bisnis itu, dia mesti pikir bagaimana caranya supaya orang kasih ikhlas, bikin ini seminar, bikin itu dan sebagainya dengan cara ngomongnya. Kalau mereka kita kan nggak bisa beli barang orang lain kan yang sponsor. Nah ini keahliannya pinter membujuk. Ibu Delvina ya, Bu Delvina, yang ekstra dalam pencarian penggalangan dana kita ini supaya PMI tetap berdiri kokoh. Oke, Bu Delvina. Jadi untuk ini kan sudah mendekati bulan September ini, Bu Delvina. Iya, siap. Jadi bagaimana persiapan yang Ibu Delvina bersama tim di PMI? Selama ini yang kita sudah jalankan pasti akan dijalankan sesuai dengan yang sudah berlalu. Nah, namun kami tetap mengharapkan ada dukungan dari masyarakat, perusahaan, instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan bulan dana ini. Nah, biasanya kita juga dari golfer banyak. Jadi ada turnamen-turnamen yang juga biasanya mereka mensisihkan dana kepada PMI di bulan dana. Jangan-jangan golfernya orang luar lagi? Iya. Karena PMI juga kan internasional ada, jadi kita semuanya sangat mendukung. Namanya juga kemanusiaan ya, bukan berarti harus. Betul. Ini PMI milik Indonesia. Saya kan bukan warga negara Indonesia, nggak juga gitu ya. Namanya kemanusiaan, siapapun bisa datang gitu ya, membantu. Sama juga warga negara Indonesia yang mungkin stay bekerja di luar negeri, kalau ada di sana palang merah gitu ya, yang sejenis dengan PMI, ya tetap saling membantu karena bicara tentang kemanusiaan ya, Ibu Dokter ya, Bu Yang ya. Nah, jadi untuk peringatan kita di tanggal 14 Juni ini yang mengangkat tema berikan darah, berikan harapan, bersama kita menyelamatkan nyawa. Itu makna dan tujuannya itu apa sih ya, yang untuk di tema tahun ini? Apa yang menjadi goals dari PMI? Iya, untuk di tahun ini. Ini kelihatannya masih kurang puas dengan tujuannya yang kita bawa, sebelumnya gitu ya, untuk kita sehat, untuk yang sehat, karena banyak kecelakaan karena penyakit makin hari makin banyak penyakit yang butuhkan darah di rumah sakit, belum lagi kalau melahirkan dan sebagainya yang kan. Jadi untuk dirinci satu persatu sebenarnya terlalu panjang ya. Tapi tadi udah dijelaskan oleh dokter, kita dulu sehat dulu baru kita bantu orang lain. Nah, dengan bantu orang lain baru kita lihat di situ daerah misalkan epidemi apa penyakit itu dulu kita anukan. Kayak sekarang TBC, tahun ini mungkin program kita menganukan sampai tidak ada penyakit TBC di sini. Di samping penyakit-penyakit yang lain, tujuannya kita di situ membantu dengan mengenal, dan itu diambil dari anak-anak, dari maksudnya yang bukan anak, dari umur 17. Kita harapkan yang punya donor darah jangan dia sudah 40 tahun baru mulai donor darah. Semudah mungkin. Kalau bisa sedini mungkin gitu ya. Ada batas umurnya ya, Dokter? 17 tahun. 17 tahun ya. Nah, kita mesti dari anak SMA. Dari anak SMA. Tapi kalau sekarang tadi kita bilang tuh ada pramuka, ada palang merah, hampir sama. Tapi kalau palang merah kebanyakan menuju ke kesehatan masyarakat, dan sedangkan kalau pramuka kepemimpinan. Kita mulai kita sehat, baru tentu untuk kita dengan segala tertarik dan bisa membantu dan peduli masyarakat itu lebih banyak. Kalau terus bukan saya bilang pramuka nggak bagus, tapi kan beda kan? Iya. Ini semua dia sakit. Ada fokusnya masing-masing ya.
Jadi di situ juga kita banyak ke kesehatan karena kita anggap kalau orang itu sehat, dia sekolah bagus, tidak ada masalah sosial. Iya. Tapi kalau dia pintar tapi dia tidak sehat. Ya, percuma. Kita menuju ke sana. Karena tubuh kita ini aset jangka panjang ya. Sehat dan juga harus memiliki jiwa kepemimpinan juga gitu ya. Makanya PMR ya Bu Dokter ya, PMR dan juga pramuka itu ya kolaborasi yang paling bagus tuh untuk anak-anak remaja. Belajar kesehatan, belajar membantu orang lain, belajar kepemimpinan juga. Sekarang 18 tahun sudah mulai banyak ya yang sudah 18 tahun sudah banyak yang donor. Sudah mulai, dulu nggak ada sama sekali. Dianggap nggak boleh dari orang tua. Karena mereka mulai sadar melalui pelatihan ini tahu bisa. Belakangan ini sudah mulai muncul usia-usia 18 tahun untuk mendonorkan darah di PMI Pak. Oke. Pendengar kami di line telepon di 463351 silakan bergabung yang ingin bertanya topik kita ya tentang donor darah atau juga di WhatsApp kita di 0811 778 1051. Saya coba bacakan satu WhatsApp yang sudah gabung. Di sini ada Karyo di Pesona Asri. Secara khusus saya sangat berterima kasih ke Bu Dar. Kita beruntung ada Bu Dar yang mau turun tangan mengembangkan PMI di Batam sehingga bisa seperti sekarang dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Karena tidak semua daerah PMI bisa eksis bila tidak dikelola dengan ikhlas. Terima kasih Bu Dar. Oke, terima kasih Pak Karyo. Saya coba angkat di line telepon Eyang di 463351. Silakan bergabung. Oke, terputus. Silakan dicoba lagi di line telepon kami di 463351 yang ingin bergabung. Sambil saya bacakan lagi ya di WhatsApp kita. Oke, saya angkat di line telepon ya. Halo. Oke, sayang sekali terputus. Boleh dicoba lagi di line telepon di 463351. Ada Hadi di Baloi. Salut untuk PMI Batam yang konsisten mengedukasi masyarakat. Tapi saya penasaran kenapa anak muda sekarang masih banyak yang ragu untuk ikut donor darah. Apa PMI yang lakukan untuk mengubah mindset ini? Nah, tadi mungkin sudah kejawab juga sebenarnya dokter ya. Udah banyak juga yang mau mendonorkan darah, tapi mungkin masih ada yang kurang gitu ya. Saya coba angkat lagi ya. Ini ada yang mencoba bergabung di line telepon kita, tapi kayaknya agak sedikit malu-malu kayaknya. Pas diangkat langsung diputus lagi. Oke. Yang ingin bergabung di line telepon kami, kita masih ada waktu, silakan di 463351 atau di WhatsApp kami. Oke, yang mungkin bisa disampaikan lagi apa yang akan dilakukan PMI supaya anak muda di usia 17-18 tahun ini makin banyak lagi yang mendonorkan darahnya. Saya kira mudah tapi juga ada suka memberikan suatu program yang anak-anak itu animonya ada. Misalkan sekarang baru sedang pakai kafe itu mungkin melalui kafe itu kita juga bisa untuk apa itu parameter tapi berupa entah tarian nyanyian dan terus ada di daerah lain sudah bukan daerahnya di Eropa sudah mulai karena muda-muda itu tidak bisa mereka melalui pengenalan musik konser itu tapi parameter sekarang kan baru golf gitu mungkin ada kan konser yang anak muda bikin juga untuk menghibur mereka dan saudara kalau anggota bisa belajar ini dan itu antara lain untuk tentu paling penting melalui sekolah. Kalau sekolah itu sudah mau mereka perlu kegiatan anak-anak itu ya bosen ya. Kita terus terang di Batam itu kurang kegiatan untuk anak remaja. Ada kafe terus ngumpul-ngumpul pergunakan tempat kumpul-kumpul mereka kita masuk. Berarti kita yang harus datang menjemput mereka ya ke tempat-tempat mereka biasa nongkrong gitu ya. Jadi PMR kita tuh ada yang sudah dipilih oleh Bu Anu untuk memberikan sosialisasi. Kita misalkan itu sebagai tambahan aja bulan Juli dari Korea datang sekelompok remaja yang mau sharing pengalaman palang merah ya kita coba. Kenapa dia tahu dari mana dia tahu kita mungkin ada Korea di sini banyak ya. Kita juga mempersiapkan terus kita mempersiapkan anak-anak kita. Dan mereka sudah ada agenda datang ke Batam ya, Yang ya. Terus nanti sharing satu hari dia mau nyumbang juga dari orang kumpul dari anak kita bisa cerita ke temannya ini loh kegiatan kita. Jadi memberikan mereka itu semangat, bangga, tidak sombong kalau semangat, bangga dan bersyukur ya. Jadi kita mencoba kita sering adakan dengan Singapura, dengan Malaysia, selalu kalau ada kegiatan mereka kami diundang. Jadi kita bersyukur. Itu mungkin yang kita melebihi yang lain. Jadi saya harapkan jangan Batam tok.
Natuna, Natuna Karimun, juga semua ya. harus sama. Ya, itu seperti tadi yang ada di WA. Ya, memang kenapa Batam eksis ya karena dipimpin dengan baik gitu ya, Eyang ya. Terima kasih, yang saya juga ucapkan terima kasih buat Eyang karena memimpin PMI, saudara-saudara kita yang ada di Batam ini yang butuhkan darah langsung dapat. Saya mesti pensiun udah 25 tahun saya ketua loh. Udah ada kandidat Eyang? Saya udah mana? Tapi ini berabe ini semua anak-anak cucu saya. Saya bilang saya mengundurkan diri, bilang kalau yang mengundurkan diri, kita semua mengundurkan diri. Selesai. Karena kita memang membutuhkan sosok seperti Eyang. Tapi saya kira banyak lah, ada asal mau ya. Saya senang jadi. Saya juga yang menghibur, punya semangat, mereka yang bikin saya semangat. Kalau enggak, di rumah bikin apa? Oke, yang Ibu Dalvina, Siap. terima kasih untuk kerja kerasnya membuat PMI tetap berdiri sampai sekarang. Dr. Novia juga memberikan edukasi yang luar biasa untuk PMR-PMR yang ada di Batam, sekolah-sekolah yang ada. Buat Ibu Sri juga, Eyang Sri Sudarsono, terima kasih sudah memimpin PMI menjadi PMI Batam yang sekarang ini. Mungkin sebagai closing dari Eyang menyampaikan kenapa pentingnya donor darah itu, yang sebagai closing statement kita pagi ini. Silakan Eyang. Seperti tadi sudah saya sampaikan, pentingnya itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, Bukan untuk diri kita sendiri. ya, tetapi juga untuk masyarakat. Kita mulai dengan pada diri sendiri, memperbaiki kesadaran, bisa meyakinkan ke sana. Sebelum Davina kalau nggak percaya diri sendiri, dia juga nggak bisa meyakinkan orang lain menyumbang. Yeah. Tapi kalau Davina mau menyumbang, dia sendiri nggak mau nyumbang, nggak ada yang mau kasih kan. Nah itu juga sangat bersama dengan kita. Jadi saya harap bahwa kita sekarang yang tua-tua dan yang muda, yang target kita yang muda ini, tujuan kita, yang remaja itu yang lebih banyak menyumbangkan darah. Dan untuk hal itu kita sekarang kasih penghargaan. Sebetulnya hanya 10 tahun dari kita, 25 tahun dan 5 tahun dari Palang Merah. Palang Merah. Tapi 75 tahun 75 kali sampai 100 kali itu dari gubernur, dan 100 kali lebih dari presiden nanti. Ada 2 dari gubernur dengan presidennya. Ada tingkat-tingkatannya ya. Tapi sampai 50 kali dari kita, dari Batam. Itu ternyata mereka bangga ditaruh di rumahnya, lihat kita gitu. Sudah. Kita mulai bikin itu kebanggaan dia, kesadarannya dia, jadi terus datang, dia ajak temannya lagi gitu. Oke, terima kasih Eyang. Ibu Dalvina, event terdekat donor darah di mana dan kapan? Ya, kebetulan kami ada jadwal donor darah di tanggal 15 yang bertepatan juga akan dilaksanakan Hari Donor Darah Sedunia di hari itu. Nah, tanggal 15 Minggu jam 9 sampai jam 2 di Sport Hall UIB, yang melaksanakan itu dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Kota Batam dan Provinsi Kepri, bekerja sama dengan semua organisasi Tionghoa. Jadi pendengar kami silakan datang di tanggal 15 di hari Minggu di Sport Hall UIB ya, dari jam 9 pagi sampai jam selesainya ya. Terima kasih Eyang, terima kasih buat Dr. Novia dan juga Ibu Dalvina Viododa sudah ada di Prostate RRI Batam. Mudah-mudahan makin banyak lagi masyarakat pendengar kita makin sadar pentingnya donor darah ini, dan tentunya juga mensupport bulan dana PMI 2025 ya. Oke, pendengar, terima kasih sudah menemani saya di Lintas Batam pagi hari ini, program Batam Menyapa dengan mengangkat tema jelang donor darah sedunia. Berikan darah, berikan harapan. Saya Joshua Suryadi pamit dari mendengar Anda. Selamat pagi.